Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah klik channel saya dan subscribe channel saya di Rose Bercerita. Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Karena iri dengki dari seseorang terhadap keluarga Mulyana ditempelin jin jahat selama 2 tahun yang mereka tidak mengetahui siapa yang mengirimnya, sehingga usaha mereka nyaris bangkrut. Seperti apa kisahnya? Saat itu pada hari Minggu seperti biasa Mulyana melamun di rumahnya. Entah perasaan dari mana tiba-tiba dia teringat pada Ujang yang sudah hampir 1 tahun tidak bersua. Untuk mengobati rasa penasaran, Mulyana mencoba untuk menghubungi Ujang melalui handphone. Namun ternyata nomornya sudah tidak aktif. Hal ini membuat Mulyana penasaran. Meski tinggal sekota, tapi mereka tidak pernah bertemu. Kebetulan juga hari itu tidak hujan dan mereka sedang tidak ada kegiatan sehingga mereka dapat berkumpul pada hari itu. Mereka berdua bisa leluasa mengobrol sampai akhirnya mereka berbincang mengenai pekerjaan masing-masing. Ujang sendiri bekerja sebagai PNS di kantor kecamatan setempat, sedangkan Mulyana menceritakan mengenai bisnisnya saat ini. Mulyana memang aktif berwira swasta dan tanpa sadar Mulyana pun jadi curhat dan menceritakan kesulitan-kesulitan bisnis yang sedang dialaminya. Sekarang usaha tokonya bisa dirasakan terasa makin menurun, pendapatannya semakin lama tidak seimbang dengan pengeluaran. Saya juga heran, Jang. Padahal kalau dievaluasi, tidak ada yang salah dengan toko saya. Pegawai bekerja dengan baik, administrasi juga lancar. Tapi entah mengapa seolah-olah toko saya tidak bisa maju dan pengeluarannya jadi semakin besar. Pembeli malah semakin menurun, Kata Mulyana panjang lebar. Saya menangkap memang ada yang ganjil dalam kehidupanmu, Mul. Tadi sudah terlihat sejak kamu datang ke sini. Menurut penglihatan saya, ada 3 makhluk yang menempel di tubuhmu. Dan saya yakin ini adalah kiriman dari orang yang tidak menyukaimu. Wah, bagaimana kau bisa tahu? Sebetulnya selama setahun terakhir ini saya mendalami ilmu kebatinan. Dan mungkin atas kehendak Tuhanlah kita hari ini dipertemukan. Kita berdoa saja pada Tuhan, mudah-mudahan saya bisa menolongmu. Jelas Ujang. Mungkin inilah yang dinamakan petunjuk yang kuasa dan jawaban dari doa Mulyana selama ini. Maka selanjutnya Ujang memanggil seorang temannya untuk datang ke rumahnya, yaitu Sidik. Sidik juga merupakan rekan Ujang dalam mendalami ilmu kebatinan. Setelah berkenalan dengan Mulyana dan mengetahui duduk persoalannya, Sidik memang melihat ada kiriman guna-guna dari seseorang. Sebaiknya mari kita buktikan langsung, ujar Sidik. Setelah sholat asar, mereka bertiga duduk di ruang tengah rumah Ujang. Menurut Ujang dan Sidik, yang akan dilakukan saat ini hanya untuk membuktikan apakah benar atau tidak ketiga makhluk halus itu adalah kiriman orang atau bukan. Ujang dan Sidik duduk berhadapan, sementara Mulyana duduk di samping Sidik. Tangan Sidik bergerak seolah menarik sesuatu dari tubuh Mulyana. Saat itu Mulyana mulai merasakan dadanya tiba-tiba terasa sakit dan sesak. Ada yang keluar dari dalam dadanya. Tiba-tiba saja Ujang yang duduk tenang, mukanya berubah menjadi marah, merah dan menakutkan, dan mengeluarkan suara yang berat. Dan sangat jelas itu bukan suara Ujang. Yang salah satu makhluk di tubuh Mulyana ditarik keluar dan dimasukkan Sidik ke raganya Ujang. Mulyana hanya bisa tertegun melihat kenyataan itu. Kini dia mau tak mau harus percaya bahwa memang ada makhluk halus yang ditanam di dalam tubuhnya. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Tanya Sidik pada makhluk tersebut. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Saya dari Panaragan dan disuruh majikan saya untuk menghancurkan orang ini. Bahkan aku sudah menempatkan tentara-tentaraku di rumah orang ini. Jawab makhluk itu kasar sambil menunjuk ke arah Mulyana. Kamu tidak boleh mencampuri urusan manusia.
apalagi hendak mencelakakan dia. Sekarang bertobatlah, jangan ganggu dia, dan tinggalkanlah tubuh pemuda ini." Hahaha, jangan coba-coba menghalangi urusanku kalau tidak mau celaka, ujar makhluk itu. Kemudian Ujang bangkit dan menyerang Sidik. Tapi dengan tenang Sidik mengibaskan tangannya. Tubuh Ujang terpental sekitar 3 meter dan makhluk itu menjerit-jerit kepanasan hingga akhirnya beberapa saat kemudian tubuh Ujang tidak bergerak lagi. Makhluk itu sejenis buto ijo dan dia sudah binasa, ujar Sidik kepada Mulyana. Lalu Sidik menyadarkan kembali Ujang seperti sedia kala. Ujang dan Sidik lalu menceritakan pada Mulyana bahwa benar di dalam tubuhnya memang ada 3 makhluk halus dan jelas itu kiriman dari orang yang tidak menyukainya. Mulyana keheranan karena selama ini dia merasa tidak pernah memiliki musuh. Nanti malam saya dan teman-teman akan melakukan kontemplasi dan meneropong sebetulnya apa yang terjadi denganmu karena menurut makhluk tadi banyak tentaranya di rumah. Kalau kamu berkenan, besok malam saya dan Sidik akan ke rumahmu dan akan mencoba menyelesaikannya. Lagi pula masih ada 2 makhluk gaib lagi di dalam tubuhmu. Baiklah, kalau begitu besok datang saja ke rumah, akan saya tunggu. Saya juga ingin melepaskan dari guna-guna ini. Sekarang saya pamit dulu. Lalu Mulyana pun pulang dengan perasaan campur aduk. Besok malamnya sesuai janji, Sidik dan Ujang datang ke rumah Mulyana. Dari hasil pada malam sebelumnya dijelaskan oleh Ujang bahwa guna-guna tersebut sudah melekat tidak hanya di Mulyana, tapi juga di adiknya, ibunya, dan rumahnya. Menurut Ujang, guna-guna ini sudah dikirim sejak 2 tahun yang lalu oleh rekan kerja almarhum ayahnya. Ayah Mulyana sendiri sudah meninggal 4 tahun yang lalu karena sakit. Ayah Mulyana memegang jabatan cukup penting di kantornya. Wajar saja bila ada orang yang iri. Walaupun ayahnya sudah meninggal, orang tersebut ingin menghancurkan keluarga ayahnya yang terdiri dari Mulyana, adik, dan ibunya. Tetapi orang tersebut mengirimkan guna-guna bukan untuk membunuh, tapi untuk menghancurkan keluarga Mulyana dengan pelan-pelan, terutama dari segi ekonomi. Sehingga sudah mulai terasa harta sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang dan Mulyana melakukan bisnis apapun selalu ada hambatannya. Sehingga bukannya makmur tapi malah terpuruk. Guna-guna ini dikirim oleh seorang dukun di Pantura atas suruhan orang tersebut. Begitulah yang diterangkan Ujang dan Sidik pada Mulyana, adik serta ibu Mulyana pada malam tersebut. Tapi sudahlah, tak usah dipikirkan siapa pelakunya. Yang penting kita coba hilangkan semua pengaruh guna-gunanya. Nasihat Ujang pada Mulyana. Ya tidak apa-apa, kalau memang seperti itu bersihkan saja pengaruh guna-guna ini supaya hidup kami kembali normal, ucap Ibu Mulyana. Pembersihan guna-guna pun dimulai, diawali dengan pembacaan doa-doa dan tasawul. Pembersihan dilakukan pertama kali pada tubuh Mulyana. Pembersihan dilakukan dengan cara mediasi seperti yang sudah dilakukan sehari sebelumnya di rumah Ujang. Jadi Sidik memasukkan makhluk-makhluk gaib itu ke tubuh Ujang untuk diajak berdialog dan melakukan pemusnahan makhluk-makhluk tersebut. Pertama dilakukan pembersihan di tubuh Mulyana. Dari tubuh Mulyana didapat ada sosok kuntilanak dan jin hitam. Mereka berdua bertugas untuk melemahkan pemikiran Mulyana sehingga saat berbisnis Mulyana menjadi sulit berpikir dan mengambil keputusan, serta membangkitkan rasa malas pada diri Mulyana. Hal ini memang diakui oleh Mulyana bahwa memang benar bila ada masalah di bisnisnya seperti sulit mengambil keputusan sehingga berdampak pada kemajuan bisnisnya. Selanjutnya pembersihan di tubuh Ibu Mulyana dan adiknya. Dari tubuh mereka berdua pun didapati makhluk gaib sejenis jin hitam. Menurut pengakuan makhluk-makhluk tersebut, mereka juga bertugas untuk mematikan pikiran ibu dan adiknya, serta membangkitkan rasa malas bekerja. Selanjutnya dilakukan pembersihan lagi di rumah Mulyana. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata ada sekitar 21 makhluk gaib yang ditanam di rumah tersebut. Semua makhluk gaib tersebut bertugas untuk membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ada yang bertugas untuk membuat penghuninya ngantuk, membuat penyakit seperti gatal-gatal,
pusing, pegal-pegal, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghambat kerja dan produktivitas keluarga. Sehingga lama-lama bila produktivitas kerja menurun, bisnis Mulyana akan hancur dan tercapailah tujuan si pengirim guna-guna, yaitu menghancurkan keluarga Mulyana secara perlahan-lahan. Diakui oleh Mulyana, ibu dan adiknya selama ini, memang bila sedang di rumah bawaannya selalu ingin tidur, sering gatal dan sering pusing serta pegal-pegal, seperti yang diakui oleh makhluk gaib tersebut saat mediasi. Selama ini hal tersebut dianggap wajar oleh Mulyana, ibu dan adiknya, dan tidak terpikir kalau itu diakibatkan kiriman guna-guna. Memang hal yang terlihat wajar setelah dipikir kembali hanya terjadi bila mereka sedang ada di rumah saja. Semua makhluk tersebut saat mediasi semuanya melawan, karena pada prinsipnya mereka lebih baik mati daripada harus gagal menjalankan tugas dari majikannya untuk menghancurkan keluarga Mulyana. Alhamdulillah, semua makhluk kiriman tersebut dapat dibinasakan oleh Sidik. Setelah semua makhluk dapat dimusnahkan, Sidik dan Ujang lalu melakukan pemagaran di rumah Mulyana untuk mencegah terjadinya kiriman guna-guna seperti itu lagi, serta melakukan pembersihan aura negatif yang mungkin masih tersisa. Sekali lagi Ujang dan Sidik menekankan pada Mulyana sekeluarga untuk tidak memikirkan siapapun pelakunya, karena menurut Sidik dan Ujang, setelah guna-guna ini dibersihkan, si pelaku sendiri akan menerima akibatnya. Mulyana sekeluarga pun sudah ikhlas dan memaafkan perbuatan si pelaku, karena yang terpenting bagi Mulyana sekeluarga adalah dapat hidup dengan normal dan terbebas dari guna-guna. Setelah guna-guna itu dibersihkan, bisnis yang dijalankan Mulyana mulai ada perkembangannya sedikit demi sedikit. Mulyana merasakan sejak kejadian tersebut memang dia terasa lebih nyaman menjalankan bisnisnya. Setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, dia menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya di bawah ini agar saya lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita horor dan mistik lainnya. Bila ada cerita atau kisah yang ingin diceritakan kembali, kirimkan ke email rosebercerita@gmail.com.